Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Baiklah anak-anak, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 4 subtema 3 masuk pada pembelajaran 3. Kita langsung saja ke materinya. Dayu membacakan pantun buatannya di depan kelas. Pantun Dayu jenis pantun jenaka. Dayu berhasil membuat tertawa teman-temannya melalui pantunnya. Artinya Dayu berhasil menyampaikan amanat dari pantun itu. Apa makna amanat pantun? Pelajaran yang terdahulu telah kita bahas tentang apa itu amanat pantun. Anak-anak masih ingat ya? Ya. Ketika Dayu membacakan pantunnya dan anak-anak tertawa, artinya anak-anak paham akan isi pantun Dayu, sehingga Dayu berhasil menyampaikan amanat pantun itu. Baik, kita lanjutkan. Pagi ini Dayu dan teman satu kelasnya sedang mengikuti pelajaran tentang pantun. Ibu guru menjelaskan cara pembuatan pantun. Ibu guru menjelaskan bahwa membuat pantun harus memperhatikan sajak dalam pantun. Misalnya, akhiran baris pertama adalah N, maka baris ketiganya juga harus N. Jika akhiran baris keduanya T, maka akhiran baris keempatnya juga harus T. Lihat contoh berikut ini. Jalan-jalan dekat pohon, N ya. Tempat indah hijau rumput, ini T. Kemudian yang baris pertama ini akhirannya harus sama dengan baris ketiga. Pada Tuhan kita memohon. Jalan-jalan dekat pohon, pada Tuhan kita memohon. Tempat indah hijau rumput, sesuai ajaran yang kita anut. Ini T, ini T. Ini namanya rima ya. Rimanya bersajak A, B, A, B. Kita lanjutkan. Bu guru juga menjelaskan bahwa membuat pantun harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Bu guru menyontohkan sebuah pantun yang mengandung amanat ajakan kepada masyarakat untuk bergotong royong. Berikut contoh pantunnya. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Nah, ini adalah contoh pantun yang merupakan nasihat untuk kita selalu bergotong royong. Karena gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu? Mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab warga masyarakat? Yuk kita lanjutkan pembahasannya. Ini contoh bentuk kegiatan gotong royong. Kita lihat ya, di tempat kamu ada gotong royong seperti ini. Ini adalah memindahkan rumah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau di tempat kalian ada rumah panggung mungkin ada, tapi kalau tidak ada rumah panggung ya tidak bisa dipindahkan seperti ini. Paling bisa digeser saja kalau tidak panggung ya. Kemudian berdasarkan gambar tersebut buatlah kesimpulan tentang pengertian gotong royong dan manfaatnya. Nanti hasilnya ditulis di buku tugas kalian. Ini merupakan tugas yang pertama. Gotong royong adalah apa? Nah, kemudian manfaatnya apa? Baik, kita lanjutkan. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat
Apa makna tanggung jawab warga masyarakat itu? Pada dasarnya, setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat yang disebut masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi, serta saling menjaga hubungan baik dengan orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, maka setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Dalam bacaan ini sudah lengkap. Pada dasarnya dan pada intinya, kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidup. Maka dalam hubungan dengan masyarakat kita harus menjaga apa? Menjaga perasaan orang lain. Nah, inilah nanti yang menjadi dasar dari sebuah tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Ayo kita lanjutkan. Berikut jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Ini perhatikan ya, yang di cerita kuning. Yang pertama adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Ini tanggung jawab kita yang pertama. Tanggung jawab warga masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan dalam masyarakat. Sebagai contoh, peraturan jam belajar masyarakat dan kegiatan ronda malam yang dilaksanakan secara bergiliran. Pelaksanaan peraturan dalam masyarakat tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Nah, ini hubungannya dengan pelaksanaan peraturan-peraturan yang sudah disepakati bersama. Misalnya ini ronda malam ya. Ronda malam tentunya ada gilirannya, ada jadwalnya. Maka kalau semua masyarakat melaksanakan jadwal, mentaati jadwal, maka keamanan kampung itu akan terjaga. Baik, kita lanjutkan. Dan yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antara masyarakat, maka ada prinsip-prinsip yang kuat ya. Yang pertama adalah membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan hidup, lingkungan kehidupan ya. Yang kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Kalau ini dilaksanakan, maka persatuan dan kesatuan akan menjadi kokoh ya. Yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Jika kita tonjolkan perbedaan, maka yang terjadi apa? Terjadi perpecahan. Yang kita cari adalah kesamaannya ya. Dengan prinsip di atas, kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan warga masyarakat, yaitu seperti hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antara warga masyarakat. Yang kedua, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, atau aliran. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Jangan menonjolkan bahasa daerahnya masing-masing. Kita juga bangga punya bahasa daerah masing-masing, tapi ketika kita kumpul dengan suku-suku yang lain, kita harus menggunakan bahasa Indonesia ya.
supaya semuanya paham dan tidak ada rasa curiga antar suku sehingga menimbulkan persatuan. Kemudian yang selanjutnya mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Nah, itu adalah sikap menjaga memelihara rasa persatuan di warga masyarakat. Kita lanjutkan. Meningkatkan rasa solidaritas, ini yang ketiga ya, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat mutlak diperlukan dalam mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat. Rasa solidaritas sosial mengandung prinsip saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, dan saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat setempat, baik secara keuangan maupun tenaga. Ini solidaritas itu artinya seperti itu ya, saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, dan saling berbagi. Salah satu bentuk upaya meningkatkan solidaritas sosial adalah membiasakan kerjasama atau gotong royong. Gotong royong sebagai bentuk kerjasama antar individu dan kelompok, dan antar kelompok membentuk suatu norma tatanan nilai, artinya ya saling percaya untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Kita lanjutkan yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat bangsa dan negara. Nah, ini ada kata-kata diskriminasi dan disintegrasi masyarakat ya. Nah, ini kita baca apa itu artinya, kita baca. Terjadinya disintegrasi. Disintegrasi itu artinya perpecahan antar warga masyarakat, biasanya dipicu oleh adanya tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Arti diskriminasi di sini adalah memperlakukan orang atau kelompok yang biasanya adalah kelompok minoritas. Minoritas itu yang sedikit secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, asal negara, agama, keyakinan politik atau agama ya, kebiasaan sosial, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, dan usia. Diskriminasi adalah prinsip yang mengatakan bahwa semua orang tidak sama. Tindakan-tindakan diskriminasi tersebut hendaknya kamu buang jauh-jauh dalam pergaulan hidup bermasyarakat demi persatuan dan kesatuan warga masyarakat. Nah, ini kita harus membuang diskriminasi, memperlakukan orang lain secara berbeda, biasanya terutama kelompok-kelompok minoritas yang anggotanya sedikit ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tugas yang kedua, buatlah kesimpulan dari bacaan tentang tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat. Nah, tulislah dalam kolom ini ya. Tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat adalah sebagai berikut. Apa saja tadi? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Silahkan mungkin bisa diputar ulang videonya atau dilihat dalam bukunya juga ada. Nah, silahkan ditulis dalam buku tugas sebagai tugas kedua ya. Kemudian prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Prinsip ini dapat kamu wujudkan saat kamu bermusyawarah guna mengambil keputusan bersama dari seluruh warga masyarakat. Sudahkah masyarakat tempat tinggalmu melaksanakan prinsip mengutamakan kepentingan bersama dalam mengambil keputusan? Nah, bisa kalian lihat dalam kehidupan bermasyarakat ya. Apakah mereka mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan? Contohnya apa? Nah, misalnya ada kerja bakti ya, padahal mungkin tetangga kalian atau keluarga kalian punya kepentingan tersendiri, yang kepentingan itu tidak begitu penting atau tidak utama ya. Kemudian tetangga kamu atau keluarga kamu tadi membatalkan acara pribadi itu
untuk bergotong royong bersama. Itu artinya mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Baik, kita lanjutkan untuk tugas yang ketiga. Lakukan pengamatan terhadap pelaksanaan musyawarah dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu jika ada. Ya. Amati sikap warga masyarakat dalam menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya. Apakah bisa menerima dengan lapang dada atau tidak terima? Mungkin bisa keluar dari masa musyawarah itu. Artinya mereka tidak setuju dengan keputusan atau dengan pendapat orang lain, kemudian keluar dari musyawarah itu artinya tidak menerima dengan lapang dada. Sikap itu baik tidak anak-anak? Tentunya tidak baik. Amati pula sikap warga yang pendapatnya tidak diterima sebagai keputusan. Nah, itu sama saja ya, kalau dia punya pendapat terima tidak, kalau pendapatnya itu tidak diterima oleh sebagai keputusan ya. Tulislah hasil pengamatanmu dalam kolom berikut ini ya. Itu kalau ada musyawarah. Tentunya musyawarah ini juga dalam waktu-waktu tertentu, belum tentu dalam tugas 3 ini, selama tugas 3 ini ada musyawarah. Jadi kalau tidak ada musyawarah ya tidak perlu dipaksakan untuk mengamati, karena tidak ada yang diamati ya. Kita lanjutkan. Tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Sudah jelas ya. Interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Bagaimanakah bentuk interaksi sosial yang dibutuhkan dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi yang pertama. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain, hubungan dalam perdagangan dan kebutuhan memenuhi makanan, sandang, dan papan. Interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di pasar atau tempat perbelanjaan. Di tempat itu terjadi proses interaksi ekonomi. Selain kepentingan ekonomi dalam bentuk barang, misalnya ekonomi yang lain terlihat dalam bentuk jasa, misalnya banyaknya organisasi yang menawarkan jasa kepada masyarakat umum seperti lembaga belajar, bimbel, bank, rumah sakit, event organizer, jasa paket atau kurir, sampai juga ada jasa cuci atau laundry ya. Semua produk jasa juga termasuk dalam interaksi ekonomi. Secara umum, interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan antara dua individu atau antara individu dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang. Kemudian yang kedua adalah bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Dan yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Jadi, mencari kedudukan tanpa pengakuan masyarakat sangat tidak mungkin terjadi. Sementara itu, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun
dari leluhur. Warga masyarakat yang saling berinteraksi tidak menutup kemungkinan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya, sehingga terjadi pengaruh budaya yang satu ke budaya yang lain. Dan yang keempat, bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat. Contoh kegiatan moral yaitu syiar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Tujuannya agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam pembangunan bangsa. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Interaksi dalam berbagai bidang tersebut secara otomatis akan memengaruhi pembangunan di bidang yang bersangkutan, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun moral. Tentu saja yang diharapkan interaksi tersebut dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan daripada kemunduran, artinya membawa dampak positif. Berdasarkan penjelasan di atas, interaksi untuk memenuhi bidang apa yang pernah kamu lakukan? Contohnya, kamu pernah ikut dalam kegiatan gotong royong di sekitar tempat tinggalmu. Dengan demikian, kamu telah melakukan interaksi untuk memenuhi bidang moral. Itu contohnya. Maka tugas kalian berikutnya, tugas keempat, tulislah bentuk interaksimu dalam kolom seperti ini. Bidang ekonomi. Kamu pernah berinteraksi dalam bidang ekonomi apa? Misalnya saja kamu membantu ibu berjualan di toko. Kamu kan akan berinteraksi dengan orang lain. Orang lain memenuhi kebutuhan membeli barang di tokomu. Itu namanya interaksi bidang ekonomi. Bidang politik. Misalnya ada pemilihan kepala desa. Kamu ikut membantu nenek kamu, misalnya dari membantu mengantarkan nenek kamu dari rumah ke tempat pemilihan, ya. Kemudian bidang sosial dan budaya tadi sudah dicontohkan juga. Bidang sosial itu yang bagaimana, budaya yang bagaimana. Benar, bidang moral tadi sudah dicontohkan gotong royong tadi. Oke, silahkan. Mungkin ada 1, 2, 3 kegiatan kamu di bidang ini, silahkan ditulis. Mari kita lanjutkan. Setiap orang selalu melakukan interaksi dengan orang lain. Coba kita renungkan interaksi dalam bidang apa saja yang pernah kamu lakukan. Tadi sudah, ya, bahkan sudah kamu tulis yang sudah ditulis. Coba kamu tuliskan. Ini saya kira tidak perlu karena tadi sudah ditulis, ya. Yang penting interaksi itu dalam bentuk interaksi yang positif, ya, yang membawa dampak-dampak yang baik. Diskusikan permasalahan berikut ini bersama orang tuamu di rumah. Pada era globalisasi seperti saat ini, interaksi budaya semakin terbuka, terbuka lebar. Bahkan budaya daerah kita bisa berinteraksi dengan budaya luar negeri. Bagaimanakah upaya yang dapat kamu lakukan agar budaya daerah tidak tergantikan dengan budaya luar negeri yang belum tentu sesuai oleh pribadi bangsa Indonesia? Mungkin bisa bincang-bincang dengan orang tua, ya, atau dengan kakak. Bagaimana kebudayaan barat, kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia? Bagaimana kalau kebudayaan itu tidak sesuai? Apa yang perlu kamu lakukan sebagai anak Indonesia yang mencintai budaya kita? Dan budaya kita yang sudah bagus, bagaimana tindakan kamu, ya? Nah, ini silahkan kalian diskusikan dengan orang tuamu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Anak-anak, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya cukupkan sekian. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.